So metric in. Baik, oke, karena sudah banyak yang menyalakan kamera, Oke ya. ya, sudah terlihat Sorry dengan ini jelas. saya nggak bisa pakai background yang biasa. Nggak ada fiturnya, kayaknya saya belum login. Oh, baik. Gak Oke apa-apa, ya. Prof. Silakan. Baik, kita lanjut kegiatan kemarin. Sebentar dulu, saya mau lihat jam biar pas. Jadi di sesi kemarin saya ulas sedikit tentang AI, aspek legalnya, kemudian tentang prompting, lalu aduh, ini kenapa begini? Sebentar ya. Oke. Tentang prompting, lalu ada demo bagaimana kita menulis ulang sebuah draft yang jadi. Sekarang kita akan lebih banyak ke versi menulis. Jadi menulis itu karena ini penulisan artikel ya, topiknya itu. Jadi menulis itu tuh kita bisa gunakan AI itu dari yang paling awal, oke, dari mempersiapkan kerangka sampai paling akhir untuk merevisi. Oke, nah kemarin itu kita yang paling akhir, artinya menerjemahkan dan merevisi lah. Itu artinya sudah ada draftnya. Semakin awal kita memulai pakai AI, semakin sedikit effort yang kita perlukan, dan kita perlu kemampuan prompting yang semakin bagus. Nah, di sini nanti saya tunjukkan bagaimana kita prompt pada situasi di mana kita belum ada draft, masih cuma ada coretan-coretan catatan penelitian saja, sampai pada mencari referensi menggunakan bantuan AI, kemudian melakukan pengeditan, advance editing. Saya nggak tahu kita punya waktu atau tidak. Ada pengeditan biasa, ada pengeditan advance, ada banyak, dan sebenarnya 2 sesi itu kurang, dan kadang-kadang tuh saya bingung kalau memberikan materi karena masing-masing orang itu kan punya titik punya apa ya pos punya situasi yang beda-beda. Ada yang belum punya judul, ada yang sudah submit berkali-kali reject gitu. Kebutuhannya lain-lain. Jadi mohon maaf kalau tidak semua bisa terpenuhi karena banyak sekali yang ikut sepertinya. Oke, lalu oke, ini yang kemarin. Sekarang banyak tentang menulis dan merevisi. Kemudian nanti saya akhiri dengan proses publikasi. Lalu jika ada waktu dan jika diminta, nanti saya mau ada demo untuk aplikasi lain-lain, misalkan nyari judul, mengembangkan kerangka seperti apa dan seterusnya. Oke, nah saya recap sedikit bahwa riset itu adalah proses yang melelahkan dan solusinya cuma satu, yaitu melakukan apa? Sorry, menjadi ilmuwan itu proses yang melelahkan karena kita harus memproduksi science, ilmu ilmu baru kan. Dan solusinya itu ya hanya satu, lalu yaitu proses penelitian. Nah, proses penelitian itu rangkaiannya panjang, dari mendefinisikan masalah riset, uh, mereview literatur, kemudian mengembangkan ide baru, okay? Pengetahuan baru, menduga bahwa ada sesuatu yang baru. Kemudian untuk proses menjadikan dugaan ini menjadi sebuah kepastian, kita perlu mendesain sebuah riset. Okay? Kita desain riset, kita kumpulkan datanya, kita analisis datanya, kita olah datanya, kemudian kita tunjukkan. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah memberikan bukti yang demonstratif. Itu demonstrative proof istilahnya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di awal saya selalu bilang bahwa AI itu membantu kita menulis. Tapi seiring dengan perkembangan AI dan kemampuan prompting saya, itu saya melihat bahwa kita bisa melakukan sampai jauh ke belakang, okay? Sampai mendefinisikan research problem, melakukan review literatur. Itu AI bisa pakai, sehingga proses riset itu menjadi lebih cepat dan lebih bagus. Dulu pertama biasanya kalau saya membimbing mahasiswa 1 tahun pertama suruh baca aja sampai kamu sampai kamu stres pusing, banyakan baca sampai level seperti itu. Baru dari sana kita diskusi secara sistematik. Akhirnya dia bisa tahu jawaban antara segala macam. Nah sekarang literatur review itu hanya sebentar, beberapa jam saja kita bisa melakukan literature review. Jadi mastery of AI, jadi kemampuan kita untuk menguasai AI, terutama prompting itu akan membantu kita untuk melaksanakan semua, membantu kita dalam semua tahap penelitian. Jadi silahkan diperdalam. Dan balik ke prompting itu, ini teknik-teknik yang standar yang saya pakai. Intinya sebenarnya itu membangun secara intuitif, okay? Secara intuitif mengajar diri sendiri tentang bagaimana prompting. Oke, saya pikir ketika kita mendengar orang cerita itu sekedar jadi input saja, tapi melakukan berkali-kali terus gagal memperbaiki dan seterusnya, itu akan bangun apa namanya, ini intuitif, apa namanya, secara intuitif kita tahu, oh secara intuitif tahu, oh prompting seperti ini, kalau saya ingin dapat hasil seperti ini saya harus bilang seperti ini, bilang seperti ini, bilang seperti ini. Akhirnya kita seperti itu lagi, machine learning. Jadi kita tuh melatih diri kita untuk prompting, lama-lama tahu oh begini prompting yang bagus. Oke, seperti yang saya bilang kemarin, bagaimana Adam bisa lebih mulia daripada malaikat dengan Tuhan mengajarkan dia nama-nama benda. Tapi dengan bisa menyebut nama-nama benda, dia menguasai sesuatu atribut yang namanya intelek. Nah, kita bisa menggunakan atribut itu untuk menguasai prompting ini. Jadi silakan dieksplorasi saja. Nah, ini tekniknya ada banyak dan itu perlu berapa mungkin 10 jam. Saya bisa terangkan satu persatu tentang teknik prompting ini, tapi yang nggak esensial lah sekarang. Nah, sebelum lanjut, saya ingin tekankan kembali tentang arti penting menulis autentik.
Menulis autentik itu artinya ketika tulisan itu jadi, kita merasa bahwa apa yang dihasilkan itu memang karya kita. Nah, ini berat ketika kita menggunakan AI karena kita cuma copy paste prompt, kemudian tiba-tiba tulisannya jadi. Oke, kemudian bahasanya di bahasa yang tidak kita kuasai. Bayangkan misalkan ada orang yang penguasaan bahasa Inggrisnya belum bagus, tiba-tiba pakai prompt yang saya kasih di slide itu, kemudian dia dapat hasilnya, dia sendiri nggak bisa memverifikasi. Nah, itu sehingga dia itu eh, autentitas dari apa yang dia klaim sebagai tulisannya itu sebenarnya jauh. Kalau dia sendiri nggak bisa memverifikasi. Nah, oleh karena itu silakan bangun strategi sendiri ya. Misalkan mulai dari dengan bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Salah satu triknya. Jadi proses verifikasinya itu waktu dia berbahasa Indonesia dan nanti penerjemahannya bisa menggunakan AI. Oke. Tapi pada prinsipnya selain di penguasaan bahasa, gaya bahasa dan gaya penulisan, yang paling penting adalah substansi. Oke, jadi idenya itu harus dari kita dan idenya itu kalau bisa sedetail mungkin sehingga bangunan dari respon itu semuanya itu dari kita semua. Jadi AI itu hanya merangkai-rangkainya menjadi sebuah kesatuan apa namanya tulisan yang kohesif. Oke, kenapa kita perlu komplit? Karena kalau nggak komplit nanti AI bisa mereka-reka dan ketika dia mereka-reka dia bisa salah. Dan ini akan mempersulit kita melakukan proses verifikasi. Oke, lalu kita kendalikan materi literatur, pilih dan siapkan sendiri. Ini adalah my best recommendation. Karena kalau kita pakai AI, saya sering kalau saya pakai AI, saya sering lihat dia mensitasinya tidak akurat, meskipun kita pakai AI yang research. Kemudian saya juga sering melihat bahkan di dunia nyata, di dunia publikasi, di top tier publication ecosystem, di jurnal-jurnal yang top, saya lihat kalau orang mensitasi itu pun nggak betul. Nah, itu jangan sampai terjadi di kita. Jadi nggak tahu apa yang terjadi. Integritas akademik semakin menurun. Mungkin karena tuntutan banyak paper. Dia ngelihat, si dia sudah punya 300, saya mau punya 400. Si dia citasinya sudah sekian puluh ribu, saya mau lebih banyak lagi. Mungkin karena FOMO, fear of missing out. Mungkin jadi orang akhirnya mengesampingkan aspek integritas. Tapi saya sendiri sebagai peneliti yang saya bilang diri saya itu, saya merasa kecewa dengan apa yang terjadi sekarang itu. Dan saya mendeteksinya mudah. Saya melihat orang yang mensitasi saya itu statement yang dia citasi itu benar atau enggak, banyak salahnya. Lebih dari 80% itu dia salah. Oke, ini yang ingin saya tekankan di depan sebelum mulai. Nah, lalu sekarang masuk ke materi inti. Menulis itu, menulis itu ada dua sumber. Kita setidaknya itu memberikan dua buah dataset. Oke, yang pertama adalah catatan hasil penelitian. Oke, ringkasan. Bentuknya apa? Poin-poin atau apa? Penjelasan. Di sana ada data yang sudah diolah. Kemudian ada data yang apa namanya? Data yang sudah diolah. Kemudian ada pengamatan, observasi apa yang kita amati. Kita membuat justifikasi, misalkan di sana penjelasan apa penjelasannya segala macam. Nah, itu semua perlu dari kita. Dan nanti saya akan ulas apa yang penting di setiap sub bagian dari artikel. Itu perlu kita supaya tadi tetap jadi autentik, jadi kerangka berpikir, kemudian substansi dari artikel itu sumbernya dari kita sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah kutipan literatur. Jadi kita menyediakan dua hal ini. Oke, jadi bisa dibayangkan saya punya prompt. Nah, prompt itu nanti menulis bahan yang saya siapkan dan menggunakan justifikasi literatur yang saya siapkan. Oke, nah kutipan literatur ini, nah di contoh yang pertama itu dibuat secara mandiri. Oke, walaupun nanti bisa dibuat pakai AI, ini akan saya demokan, mudah waktunya cukup. Nah, lalu setelah dapat dua ini, sebenarnya tinggal prompt aja. Tulis pendahuluan, tulis metode, tulis hasil dan pembahasan, tulis kesimpulan dan abstrak. Oke, kemudian jadilah dia draft artikel yang struktur. Nah, lalu apa namanya catatan penelitian seperti apa yang perlu ada? Oke, nah ini saya akan ulas satu persatu. Jadi kalau kita mau menulis, itu ada dua komponen utama, yaitu hasil penelitian dan kutipan literatur. Oke, atau pernyataan literatur. Jadi literatur kan nggak semuanya kita mau kutip. Nah, pernyataan apa dari literatur itu yang ingin kita kutip? Nah, itu aja yang penting. Oke, kita nggak menulis ini semua. Jadi kita nggak mensitasi umbrella. Oh, tentang sustainability. Asal ada paper yang sustainability dia kutip. Jangan seperti itu. Jadi ini adalah blueprint. Oke, blueprint dari sebuah artikel. Nah, oke, rancanglah naskah dengan lengkap, inputnya lengkap. Oke, kemudian nanti prompt itu ke custom. Prompt itu ke GPT, sorry. Nah, di pendahuluan yang pasti harus ada judul. Gimana cara nulis naskah nggak ada judul? Judul ada ceritanya, ada hipotesis. Kalau nggak ada hipotesis pun nggak usah aja, nggak apa-apa. Jadi lengkapi apa yang ada. Kadang-kadang hipotesis ini ada yang tanya saya, kami social science nggak perlu pakai hipotesis. Saya pun orang engineering nggak pakai hipotesis, nggak tulisan hipotesis penelitiannya adalah sini-sini, nggak ada. Tapi di setiap riset itu pasti ada hipotesisnya. Mesti ada, karena memang tujuan riset itu yang membuktikan dugaan itu, hipotesis. Logiknya itu seperti itu. Cuman kadang-kadang dia terlalu nyata, terlalu obvious sampai yang nggak perlu hipotesis. Oke, lalu di metode bikin sedetail mungkin, ada banyak komponen ini. Terus bagian pembahasan pun detail mungkin. Nah, ini ada perlu datanya apa? Data itu bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, bisa berupa tabel, macam-macam. Lalu apa yang mau kita diskusikan di sana? Jangan sampai nanti datasetnya kita masukkan yang bikin diskusi GPT sehingga kita tuh nggak tahu, ini bukan saya yang menjelaskan, ini bukan pemahaman saya tentang data saya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita tuh didahului oleh AI. Oke, kita ambil kontrol. Oke, data dari saya, poin-poin yang ditulis dari saya, penjelasan teori apapun namanya yang terkait dengan data saya dan hasil saya itu dari saya. Dan literatur pun saya yang carikan. Jadi nanti rasanya tuh gue banget. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Yang saya nggak suka adalah banyak AI yang misalkan satu kali enter jadi.
Nah, ini yang diperlukan untuk persiapan menulis pendahuluan. Oke, catatan dia ada judulnya, ada latar belakang, masalah penelitian, hipotesis penelitian, cuma ada ini solusi umum kesenjangan dalam literatur kebaruan. Nggak harus lengkap ya. Ini yang saya catat aja. Oke, yang catat. Kemudian kutipan literatur ini sertakan beberapa referensi penting dari data terbaru mendukung penelitian Anda. Pastikan relevan dengan topik. Oke, spesifik. Ada yang statement yang memang memang penting untuk disertasi. Jangan ngawur-ngawur. Oke, um, oke, kasihan ngawur-ngawur. Kasihan yang nulis. Oke, ini. Kemudian di bagian metodologi apa saja? Sama desain penelitian, subjek, sampel penelitian. Kalaupun ada pakai bahan-bahan dan alat, kalau misalkan ada sampel yang perlu dipersiapkan, bagaimana metode dan prosedur untuk persiapan sampel. Kemudian kalaupun ada nanti eksperimentalnya basah gitu, langkah-langkahnya gimana, pada kondisi seperti apa. Oke, selengkap dan sedetail mungkin. Oke, biasanya ini bagian yang sangat boring kalau ditulis, tapi kalau di AI itu nggak akan boring lah. Oke, dan tetap misalkan di sana itu ada kutipan literatur tentang metodologi, tentang apa segala macam, itu pun kita sertakan. Oke, lalu bagian hasil, oke, ini data dan hasil temuannya apa? Data yang lengkap berupa tabel, grafik, ilustrasi yang relevan, deskripsi dari temuan itu seperti apa, lalu interpretasinya. Nah, ini semua nggak harus tersusun secara sistematik, detail, enggak. Yang penting poinnya, polanya apa, trennya apa signifikan dari hasilnya, kelebihan dari temuannya apa, implikasinya seperti apa, aplikasi praktisnya, keterbatasannya, nggak apa-apa, dimasukkan aja. Oke, semakin detail semakin bagus. Oke, nah bagusnya seperti itu. Jadi kita cuman bawa aja semua yang diperlukan. Kemudian nanti dengan pengetahuan GPT mengenai bagaimana menulis sebuah apa namanya tulisan ilmiah yang bagus, itu dia akan susun secara sistematik. Lalu termasuk kutipan literatur nanti yang kita gunakan baik yang pro maupun yang tidak pro terhadap ini, nanti dia akan elaborasi. Oke, ini sejalan dengan penelitian ini tidak sejalan dengan yang ini. Karena apa? Karena apa itu bisa disiasati. AI kan bisa tahu betul itu, dia sangat paham akan pattern. Jadi dia AI ini, oke, kalau dari yang saya baru-baru pelajari ini, semakin random informasinya itu, semakin bagus hasilnya. Jadi dia terobsesi untuk membuat dia menjadi terstruktur. Lalu penulisnya seperti apa ya? Mirip seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan kita minta dia belajar dulu. Kalau sekarang ya apa yang mau dipelajari? Oke, hanya ada data penelitian. Oke, tulis bagian pendahuluan sebuah naskah jurnal internasional dengan bla bla bla. Ini metodologi, tulis bagian metodologi dengan detail sebagai berikut, nanti detailnya di bawah. Dalam menulis patuhi standar penulisan akademik, tingkatkan kualitas teks sehingga jelas, strukturnya logis, alurnya mengalir, nadanya formal dan netral. Terus ini saya bilang, kalau di sini saya bilang jangan buat subbab. Itu karena memang pendahuluan itu biasanya itu nggak pakai subbab. Nah, kalau di metodologi di sini buat subbab yang sesuai. Ini karena kenapa saya bilang buat subbab yang sesuai di metodologi supaya prompt ini bisa berlaku ke semua orang. Karena kadang-kadang kalau penelitian sosial sama penelitian sains itu lain. Nah, tapi nanti bagaimana GPT tahu? Nah, GPT tahu, oh dia akan lihat, oh ini penelitiannya sosial science. Bagaimana biasanya cara dia menyusun subbab? Dia akan bantu kita untuk menyusun. Kadang-kadang kalau misalkan kita bingung gimana menyusun, bisa brainstorming dengan GPT, okay? Dalam menulis. Kemudian ada pernyataan literatur. Lalu bagaimana menulis hasil dan pembahasan? Tulis bagian result and discussion, bla bla bla. Sama. Standar tulisannya seperti apa? Oke, kemudian sama juga kita minta dia menggunakan statement literatur sebagai basis dan seterusnya. Dan ini sama persis bagaimana kita menulis kesimpulan dan abstrak dari merevisi naskah yang kemarin. Nah, saya akan demokan sekarang. Oke, jadi demo ini yang pertama ini itu berarti basisnya adalah catatan penelitian dan kutipan pernyataan literatur. Nah, berarti di sini catatan penelitian itu ini pasti yang dari kita ya. Ini pasti dan ini dalam posisi sudah diolah dan sudah dikomentari. Nah, yang kanan kutipan literatur ini sudah dibikin pun secara manual. Oke, secara manual. Nah, AI yang dipakai ini supaya ada yang kemarin saya lihat nanya. AI yang dipakai itu ChatGPT. Ini kenapa milih ChatGPT? Ini model yang paling cerdas. Oke. Kemudian jenis akunnya itu saya pakai GPT Enterprise. Ini karena alasan security. Boleh juga pakai GPT Teams. Oh ya, ada yang nanya apakah akun-akun yang dijual di toko kuning itu sharing account itu aman? Itu hampir semuanya itu akun personal. Jadi itu nggak aman. Oke, silahkan kalau mau beli 2 akun, janjian sama kawan, satu jadi Indo, satu jadi member. Kemudian model yang saya pakai untuk yang ini adalah GPT-4o, GPT-4 Omni. Ini bagus untuk tugas yang kompleks. Oke. Nah, ini dia datanya. Contoh catatan penelitian yang saya ambil dari data mahasiswi saya. Ada catatan penelitian, ada kutipan literatur, ada sama bagian metodologi juga. Demikian. Ini silahkan dilihat dan diuji cobakan sendiri ya di rumah nanti. Tentu saja hasilnya akan lain, sedikit berbeda, tapi coba lagi lah ini. Kemudian ada lagi yang hasil pembahasan, ini bagian pertama saya bagi jadi 2. Ini hasil pembahasan, ini hasil dan pembahasan. Kemudian ini kesimpulan dan saran ada di sana tapi saya nggak tulis. Nah, saya demokan dulu yang ini. Nah, saya mulai dari nol, saya akan buka saya punya GPT. Nah kita buka dari kalau saya itu sudah ada di bookmark saya. Jadi kayak buka ini, dia akan keluar seperti ini. Nah, lalu nanti ada halaman seperti ini. Biasanya dia otomatis itu GPT-4o. Ini yang model yang saya pakai. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pakai GPT-4o with Canvas dan GPT O1 Preview.
Tiga ini saya akan insya Allah diumumkan dalam beberapa saat lagi. Nah kita pilih ini, kemudian udah langsung. Ini yang paling penting ini. Oke. Dan ini saya tuh ini workspace. Kalau lihat ini workspace. Terus dia bilang chat aren't used to train our model. Jadi data saya aman, aman di akun saya saja, nggak akan diambil sama GPT. Nah setelah ini bagaimana? Setelah ini tinggal pindah-pindah prompt sama datanya aja, seperti yang sebelumnya. Nah prompt yang tadi itu kebetulan saya udah pindahkan ke prompt bootcamp. Ini langsung lah tulis bagian pendahuluan bla bla bla. Sorry, sorry. Ini Grammarly ini Allah Akbar. Oke, kemudian saya ambil data setnya dari dia dia mudah dan cepat sekali. Ini pendahuluan berarti catatan penelitian dan oke, oke saya pindah ke bawah dan dia langsung nulis. Jadi kalau sudah punya ini, nah biasanya di sini proses untuk membuat catatan penelitian ini eh, otomatis kan kita bikin kalau kita riset itu. Nah yang agak lama mungkin kutipan literatur, tapi biasanya kalau peneliti itu beneran, bukan peneliti bodong, itu dia akan baca. Jadi ketika baca ada aja yang kita catat dari ini oh, apa yang kita mau rujuk, dari ini apa yang kita mau rujuk. Saya dulu ingat waktu saya masih S3 itu, setiap subprint itu saya tulis di paling atas itu apa statement yang saya ingin rujuk dari artikel itu. Oke, nah ini oke, sedang menulis, udah jadi. Nah, kalau mau ditambahkan detail segala macam, boleh, boleh didetailkan promnya, atau boleh juga diedit. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara itu. Oke, kemudian prompt. Bagian metodologi, simple lah, tinggal pindah-pindah prompt. Ini kalau mau misalnya ditulis dalam sekian ribu kata gitu silakan aja. Oke, kemudian go. Nah, ini material segala macam ini kan nggak ada di struktur sini, dia yang bikin sendiri. Lalu sambil suruh dia ngerjain itu, saya bisa copy bagian result and discussion. Ini bagian pertama, kemudian bagian kedua. Kalau sudah datanya jadi mau ditulis jadi ini, itu hampir 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 langsung jadi. Oke, ya kalau ini ada penomorannya, kebetulan saya nomorin. Oke, oke, kemudian copy juga promnya. Ini saya mau langsung bikin, saya kombinasikan jadi satu. Oke, pindahkan. Oke, sudah jadi. Ya ini dia terlalu mudah, terlalu mudah. Jadi yang terpenting sekarang itu datanya benar. Bab menulis itu sudah selesai oleh GPT ini. Seperti saya bilang kemarin bahwa menulis ini bukan lagi set skill, bukan lagi set skill. Dan saya merasa ya itu skill saya ini sudah namanya kan cancel, di cancel oleh GPT. Jadi dulu saya bangga bisa menulis, hidup dari menulis. Gitu. Sekarang skill itu sudah nggak bisa menghidupi saya lagi sebenarnya. Terlanjur saja sudah jadi dosen. 1 atau 2 tahun lagi ketika orang pandai menulis, kemampuan saya menulis sudah nggak relevan lagi. Ini kemudian bagian conclusion dan abstrak. Tapi ketika saya bilang kemampuan itu nggak relevan lagi, sebenarnya nggak juga. Jadi uh, skill set yang kita miliki itu kan membantu kita untuk bisa menggunakan AI ini untuk tugas menulis secara lebih baik, secara lebih mendetail. Karena kalau tanpa itu ya nggak bisa. By the way ini saya habiskan waktu 3 menit sambil ngobrol. Oke, nah lalu gimana rupanya ya sudah ada. Nah, jadi dari abstrak ada conclusion, ada dari depan ke belakang. Tuh. Oke, intinya mesti ada 2 hal, catatan penelitian dan kutipan literatur.
By the way, kutipan literatur itu betul-betul kita yang kontrol. Kadang-kadang ketika saya demo di kesempatan lain, itu saya kadang-kadang ngasih dia kutipan yang salah. Salah itu pun dimasukin sama dia. Apapun yang kita taruh itu akan dimasukin sama dia. Jadi dia nggak punya value, dia nggak punya kompas kebenaran untuk menilai apakah yang ditulisnya itu benar atau tidak. Kita yang menentukan. Makanya ketika kita menulis pakai AI itu kita harus bilang bahwa saya itu ya, bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis. Lalu sekarang saya lanjut. Oke, ini yang bagian dua. Nah, yang bagian dua yang ingin saya tunjukkan adalah ini agak kompleks. Bagaimana kalau, bagaimana kalau saya belum buat studi literatur? Jadi waktu saya buat riset saja, dan itu sudah lama sekali. Atau data saya data lama sehingga mungkin literatur yang saya pakai zaman dulu itu nggak relevan. Saya ingin membangun, portofolio literatur baru menggunakan data saya yang lama itu. Nah, ini saya mau, jadi semakin susah kan. Jadi yang awal tadi, yang kita pelajari kemarin, itu draftnya sudah ada. Berarti segala macam yang saya perlukan itu sudah ada. Lalu tadi draftnya belum ada, tapi apa yang akan ditulis di draft itu, jadi pre-writing dokumennya itu sudah lengkap. Itu tinggal dikirim sama tukang tulis. Jadi AI ini kita minta sebagai tukang tulis lah. Nah sekarang berkurang lagi informasinya. Oh sekarang kutipan literatur nggak ada. Bagaimana AI membantu kita untuk mencari kutipan literatur? Nah mencari kutipan literatur ini kita pakai AI, kita pakai beberapa AI dan beberapa tools. Dan ini akan saya demokan. Ini agak sedikit kompleks setnya. Saya berusaha untuk pelan-pelan. Walaupun saya pelan juga nanti akan susah diikuti. Nah itu silahkan tonton rekamannya aja. Nah ini skemanya seperti ini ya. Mencari kutipan literatur. Jadi sebelum kita menulis draft, kita perlu pernyataan literatur dan kita sudah punya data penelitian. Jadi untuk mendapatkan pernyataan literatur, saya perlu satu, itu saya punya data penelitian. Dari data penelitian ini, saya mengidentifikasi kata kunci. Saya mencari kata kunci untuk saya persempit literatur yang ada. Dan ini saya pakai database Scopus. Cari di Scopus. Kemudian dari Scopus kita bisa ekspor metadatanya, metadata referensi itu. Kemudian daftar referensi kita masukkan ke reference manager. Reference manager itu bisa Zotero, bisa Mendeley, yang kompatibel dengan Site AI. Nanti Zotero dan Mendeley dia akan mentransfer informasi itu ke salah satu AI, dan ini AI namanya Site AI. Ini yang saya sendiri pakai banyak. Nah, Site AI inilah yang sebenarnya AI yang membantu kita untuk mencari pernyataan literatur dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya, untuk mencari literatur kita perlu bertanya kan, apa mau literatur? Nah, itu kita bikin dari GPT. Jadi GPT ini memberikan kita pertanyaan literatur, kemudian dia ngasih ke Site AI ngasih pernyataan literatur, masuklah sama GPT ini, kemudian dia pernyataan literatur dikombinasikan dengan data penelitian, itu nanti digunakan sebagai bahan untuk menulis draft. Pendekatannya seperti itu. Um, nah, saya nggak tulis promnya di slide, tapi saya kasih strateginya. Jadi strategi pertama itu kita minta dia untuk belajar dari catatan penelitian. Ini saya kasih kesempatan para peserta untuk kreatif, jangan prom dari saya semua. Silahkan secara kreatif. Saya nggak taruh di slide, tapi saya punya catatannya di file sebelah. Pelajari catatan. Kita minta ya untuk belajar. Ingat di demo pertama itu belajar, kemudian minta dia untuk menyusun kerangka logisnya. Kerangka logis itu judulnya apa, hipotesisnya apa, datasetnya apa, tesisnya apa, scientific contributionnya apa. Itu biasanya di kerangka logis sebuah riset. Ini karena ini bukan webinar tentang research metodologi, jadi saya lebih fokus ke menulis. Itu babnya lain itu tentang research metodologi. Kemudian dari sana, dari kerangka itu kita minta dia untuk bikin kerangka tulisan. Ketika dia bikin kerangka tulisan, kita minta untuk AI itu untuk sekalian bikinkan saya pertanyaan untuk mencari literatur. Kemudian akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan itu kita pindahkan ke site AI, kutipan literatur, sorry. Itu kita kombinasi ke site AI, tapi site AI ini udah di link dengan Mendeley atau Zotero, dan referensinya itu sudah kita pilih dari Scopus. Jadi untuk bisa melakukan ini, Bapak Ibu perlu selain GPT itu perlu akun Scopus. Nah biasanya kalau dari kampus-kampus negeri di Indonesia sudah ada berlangganan Scopus. Kemudian pakailah Mendeley atau Zotero, ini gratis. Lalu Site AI. Site AI ini salah satu AI yang paling murah, mungkin hanya dalam 50.000 mungkin sebulan yang resminya itu. Coba cek. Kemudian dari sini, kan saya sudah punya data penelitian, catatan penelitian, dan sekarang saya punya kutipan literatur. Jadi tinggal kita kembangkan tulisan dari catatan penelitian dan kutipan literatur tersebut. Nah untuk ini saya perlu demo. Demonya itu dari ini. Ini data saja, ini nggak ada literaturnya nih. Kalau saya akan ini dari atas. Ini persiapan menulis menggunakan AI namanya pre-writing document. Itu ada judul catatan-catatan aja nih. Kalau yang tadi, tapi di sini bersama gambar dan lain-lain, bersama gambar. Ada gambarnya, kemudian ini kayak detail pengamatannya apa, nggak terlalu banyak. Dan paper ini adalah dokumen ini itu yang selalu saya pakai sebagai contoh. Biasanya kalau saya ngasih training, saya pakai contoh ini. Dan saya merasa dapat license untuk share ini ke lebih banyak orang. Bukan lebih percaya, kalau percaya diri saya nggak kurang percaya dirinya itu. Cuman kadang-kadang kita merasa bahwa jangan-jangan ada saintis kan begitu, dia ragu, jangan-jangan ini saya ngajarnya nggak betul. Nah alhamdulillah, ada paper yang saya publish dari pre-writing data ini, dan saya perlu tunjukkan. Ini kalau ini bukan penulis utamanya mahasiswa saya, tapi datanya saya pakai untuk contoh menulis menggunakan AI. Ini.
Ini ada di Bioresource Technology Report. Ini kalau dibuka, kalau diperhatikan gambar-gambarnya, nah ini judulnya nggak sama karena waktu merevisi di review segala macam minta lain. Nah, ini gambarnya sama. Kemudian gambar di bawah juga, nah ini sama. Kalau ini sama. Jadi kalau perhatikan tadi dokumen ini, nah ini diminta sama reviewer untuk dibuang. Jadi ya, tapi gambar-gambar ini sama, beda layout saja, ini sama. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya saya punya catatan ini kemudian saya mau gunakan untuk nulis, tapi saya belum punya literatur. Oke. Nah ini kita buka lagi dari nol. Saya pakai yang sama ya. Jadi chat GPT, GPT-nya itu modelnya yang tadi itu. Oke, GPT 4o. Oke, modelnya sama. Kemudian ini tuh workspace. Jadi ini tuh enterprise. Apakah yang gratis bisa? Bisa, cuman tapi 5 kali enter atau berapa kali gitu, 2 3 kali terus dia selesai. Tapi dengan prompt yang bagus, jadi copy aja prompt yang saya share di slide itu nanti bisa tuh nulis satu selesai. Hanya 4 kali kan prompt itu. Oke, ini sekarang saya pindahkan ke kanan. Lalu saya prompt secara sesuai dengan strategi yang tadi itu. Ini mencari kutipan literatur dan bla bla bla. Jadi prompt satu baca bla bla bla. Oke, ini saya ambil dulu filenya. Kalau nama filenya apa tadi? Hasil rate kayaknya catatan penelitian deh, kalau nggak salah. Sebentar ya, catatan penelitian ya, betul. Oke, catatan penelitian ambil, kemudian saya prompt. Oke, kemudian saya hit. Ini. Nah, dia langsung narik data dari ininya, dari papernya. Oke, kemudian masuk prompt 2 berdasarkan informasi itu, ini minta untuk susun kerangka. Dan minta dia bikin kerangka tulisan dari catatan itu. Kalau kita nggak mau ngikutin yang tadi ya, walaupun di dalam sana itu sebenarnya sudah ada kerangkanya. Jadi kalau zaman dulu 1 bulan yang lalu saja, itu saya minta untuk ini saya akan minta untuk bikin struktur sendiri lebih original. Tapi sebenarnya GPT juga bisa bantu kita untuk bikin struktur. Nanti kita bisa berubah. Saya akan tunjukkan caranya bagaimana merubah. Oke. Nah ini, kalau perhatikan misalkan ya, result. Growth performance under different LED color. Tujuannya ini. Nah ini pertanyaan literatur ini yang penting. Oke. Nah ini sudah sampai sini, berarti sekarang kita akan pindah ke Scopus. Saya pindah ke Scopus, kemudian sebentar. Oke, ini pindah ke Scopus. Nah, di sini tuh kita perlu tahu kita harus menggunakan kata pencarian apa. Nih, balik ke sini. Saya kan mau bikin referensinya tuh sempit. Jadi ketika kita nanti menggunakan AI untuk mencari, itu hanya dari yang kita cari saja. Oke. Nah, kita gunakan kata kunci. Nah, kata kuncinya ya ini saya sudah kenal karena ini riset saya. Jadi nah ini harus Scopus yang berlangganan ya. Kalau dari yang gratis satu dia nggak bisa detail. Oke, kita klik search. Kemudian ini misalnya kalau di sana itu microalgae cultivation um, harvesting. Semakin banyak dia makin sedikit ini ya, dapatnya. Uh, Oke, wild. Oke lah. Mungkin ini aja lah, biar lebih umum. Saya dapat berapa banyak? 5 dokumen ini karena ada wild ini. Ini saya ganti population. Mungkin end light, biar lebih. Nah ini harus kita pandai. Kira-kira, nah ini terlalu sedikit. Ini mungkin saya akan buang yang ini. Saya pakai harvesting aja yang general. Kemudian saya klik ini. Nah, saya bisa nyari dari sekitar 229 dokumen. Oke. Nah, ini akan saya jadikan. Jadi nanti semua dokumen ini berarti terindeks Scopus. Nah, ini cara kita membatasi. Nah, ini klik all. Ini pastikan dia ini semua. Kemudian kita ekspor. Ini saya mau buka. Saya punya akun reference manager ya. Ini proses settingnya mungkin agak kompleks. Nanti dicoba pelan-pelan. Oke. Nah, ini akun Zotero saya. Hal yang sama bisa dilakukan di Mendeley. Oke, saya bikin judul mungkin nggak tahu. Kayaknya kadang-kadang bisa langsung. Saya mau langsung
Saya mau langsung apa namanya ini, saya mau langsung tembak dari Scopus ke sini. Oke, saya kasih judul namanya Hustle Rate. Oke, ini dia. Oke, saya pindah ke Scopus. Kemudian saya ketik export. Oke, saya mau export langsung ke Zotero. Nah, saya biasanya ambil yang tiga ini. Saya coba export. Nah, ini dia ada proses perpindahan data, metadata dari Scopus ke Zotero saya. Eh, coba. Dia nggak langsung ke, sebentar ya. Nggak apa lah kalau nggak langsung ya nggak apa. Oke, nanti dari sini ini nggak langsung. Saya lupa caranya langsung. Ini file, saya bisa import, next. Kemana tadi? Ini Scopus 12 ya, namanya Scopus 12. Nah, di sini sekarang dia akan mengimport semua yang dari Scopus tadi ke dalam reference manager saya ini, nama filenya Scopus 12. Nah, kemudian saya setup environment dia di Site AI. Oke, saya setup dia di Site AI. Nah, oke. Nah, di sini sebentar dulu. Itu tadi sudah belum? Oh, ini sedang karena dia banyak. Saya setup di sini, saya klik produk, kemudian klik dashboard. Oke, dashboard. Kemudian dari sini create new dashboard. Nah, ini kita ngelink apa? Misalkan ini saya mau Zotero kan. Ini saya login. Uh, uh, Oke, namanya misalkan accelerate. Oke, ini next. Sudah ada ini. Kemudian saya akan ngambil ini nanti dari ini masih lama, masih dari Scopus ya. Tunggu sebentar ya. Dari Scopus. Referensinya terlalu banyak, jadi dia agak agak lambat. Sebentar. Ini belum masuk dia. Masih proses transfer file. Nah, nanti yang akan saya lakukan adalah saya akan tarik data ini ke Chat AI. Sehingga ketika kita mencari proses referensi itu dia hanya akan mencari dari referensi yang kita kasih ini. Nah, ini untuk mencegah dia ngambil referensi ngawur. Tadi saya bilang bahwa kalau kita lihat data dari banyak referensi, oke ini sudah diimport semua berapa tadi? Nah, ini sudah semua sekian ratus tadi, 229. Oke. Lalu saya sekarang dari sini, oke, dari site AI ini, mana dia? Hasil rate tadi. Belum ada. Kenapa dia? Oke, ini hasil rate training. Kita link ke Zoterus. Accept default. Next. Oke, select publication for your dashboard. Ini saya select yang Scopus 12 tadi mana? Dashboard ini nggak ada, 11 bukan. Mungkin belum tadi ya. Sebentar ya. Ini saya cancel. Uh, ini sebenarnya kita bisa import bentuknya di DOIs atau upload CSV files. Oke, coba saya ini ya. Saya upload, kalau nggak bisa lewat Zotero, saya upload di sini. Oke, saya coba dari Scopus, saya download bentuknya CSV. Ini export CSV dari Scopus. Ini saya masukkan dari sini. Export.
Scopus 2 nama filenya. Ini saya ambil sebentar. Ini belum pernah saya coba sebelumnya. Scopus 2. Oke, sudah masuk di sini semua. Submit. Nah, ini kita masukkan publikasi yang mau kita gunakan sebagai bahan untuk mensitasi. Oke, susahnya. Saya agak agak lambat ya. Oke lah kalau nggak bisa. Oke, kalau ini nggak bisa, saya pakai metode yang lebih kurang presisi. Ini saya nggak tahu ini. I don't know what happened. Mungkin karena dia terlalu banyak mungkin. Uh, Oke, ini nggak apa. Kita bisa gunakan pertanyaan itu langsung ke site AI. Ke site AI. Ini. Oke. Kemudian saya biasanya pakai yang asisten. Nah, di sini kita bisa set. Oke, kita bisa setting. Kita mau misalkan rentang tahunnya. Ini 2014, 10 tahun terakhir lah. 2025 kalau ada yang 25. Kemudian respon biasanya saya ngambil yang short. Ini mungkin 15 sampai 25 tergantung. Tadi kalau misalkan kita berhasil simpan dashboardnya, bisa ngambil dari sini. Dashboardnya itu misalkan apa tadi? Tapi yang nggak jadi kan, jadi nggak pakai. Jadi sekarang kita minta saya itu nyari di database dia aja. Nah, ini kemudian kata pencariannya tadi itu kita sudah coding di sini. Nah, saya mau nulis introduction. Saya perlu kata pencarian untuk introduction. Jadi ambil aja lah, tulis, ambil semua bagian introduction. Ini, nih, literature search question, what role, bla bla bla. Ini copy saja semua. Ini copy. Research problem, what are the current. Oke, oke. Ini kita copy semua jadi satu. Nah, oke. Lalu kita search. Nah, nanti kita akan dapat literature statement. Sorry, 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 salah. Saya salah ngasih pertanyaan. Sorry, ini pertanyaannya ke Satya. Pertanyaan ke Satya. Ini. Nah, dia nanti akan jawab berdasarkan pada referensi. Oke, banyak. Lalu kita lanjut nulis saja sekarang. Nah, lanjut nulis itu saya copy prompt untuk nulis. Prompt nomor 3 sudah tulis bagian pendahuluan. Langsung sudah. Oke. Ini masuk sini. Nah, ini kalau dibilang kan catatan penting yang disediakan dari data catatan penting yang disediakan pada lampiran file di awal. Kalau mau lebih spesifik, kemudian sekarang tinggal nambahkan pernyataan literatur kan. Nah, ketika kita melakukan ini, kita menyandarkan pernyataan literatur ini dari site AI. Nah, ini untuk menulis bagian pendahuluan. Nah, ini sudah jadi dia. Microalgae play a crucial role in bla bla bla. Nah, ini. Misalkan ini di paper Water Resource Research, DIPA, bla bla bla. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa ini ada paper 2011? Ya, itu cuma suggestion aja, jadi dia nggak strictly pakai 2011. Kalau kita pakai dashboard seperti yang sebelumnya itu kita bisa batasi betul-betul paper mana yang dia akan citasi. Pendek dia sumbernya. Uh, Kemudian masuk ke sini, lalu dia akan nulis introduction. Kita sediakan dia dokumen literatur sekarang. Ada banyak tips lah untuk membuat literatur yang bagus. Misalkan libatkan banyak data-data kuantitatif. Gitu. Itu salah satu tips supaya hasilnya bagus. Nah, tapi untuk sampai diskusi ke level itu kayaknya agak agak berat. Oke, ini kalau saya hit, nah dia langsung nulis introduction. Kemudian ada ini lah, udah ada reference-nya. Sama halnya dengan ini sambil nulis kita buka yang pertanyaan literatur untuk metodologi. Nah, sorry, materials and method, nggak apa ini copy sini saja. Oke, banyak pertanyaannya, nggak apa. Nah, kemudian kita prompt lah untuk menulis. Oke, sementara ini sudah selesai. Nulisnya sudah selesai. Ini. Kemudian pernyataan literaturnya pun sudah dapat.
Oke, dan voila, very fast. Dah ambil lagi tadi pertanyaan-pertanyaannya apa untuk dapatkan reference statement reference-nya untuk bagian result and discussion. Result dulu. Oke, ini sudah selesai semua result. Oke, go cari copy prompt-nya. Simple lah. Kalau sudah punya ekosistem seperti ini tuh relatif mudah untuk menulisnya. Nah, ini kemudian kita lihat saya bilang dalam 3.000 kata. Ambil lagi yang ini. Ini bagian result. Ini berarti ya sekitar 1.500 kata. Maaf, ini struktur yang dikasih itu ini. Oke, ini. Kemudian ada pernyataan literatur. Ini. Oke, saya bikin prompt baru untuk bagian result. Ternyata saya bisa nulis result and discussion, tiba-tiba dibikinnya pakai ini. Berarti ini ada prompt number. Terus bagian discussion, mungkin dalam 1.200 kata mungkin. Ini 4 discussion. Oke, ini saya copy dulu prompt. Oke, ini saya copy prompt untuk bikin discussion. Nah, ini discussion 4 bagian discussion. Nah, terus kita cari apa pencarian literatur yang dia suggest untuk menulis diskusi. Nah, ini how does bla bla bla. Kemudian oke, ini kita cari. Apa bedanya dengan yang tadi Scopus kemudian pakai dashboard? Itu tadi tujuannya sebenarnya supaya proses pencarian literatur itu kita kita persempit hanya pada dokumen yang kita input. Nah, cuman tadi karena proses inputnya lama, kayaknya Zotero saya ngehang. Nah, itu saya pakai sekarang langsung dari site AI. Nah, kalau dia langsung dari site AI berarti merujuknya pada 68 juta artikel yang terafiliasi oleh dengan site AI. Jadi dia jadi level kontrol yang kita berikan itu kurang lah. Oke, ini dipakai untuk bahan diskusi sebentar saya. Sini kemudian oke, nah ini nulis diskusi. Lalu udah jadi, tinggal terakhir adalah bagian kesimpulan. Kalau saya lihat ya, tulisan yang ini mungkin lebih bagus daripada paper yang saya publish. Nah, nanti ini saya ini kan, saya komentari sedikit. Ya kadang-kadang dia memang melambat seperti ini ya.
Nah, ini bisa jadi stuck yang error itu dari GPT sana. Em, Cara ininya bisa di refresh. Ini bisa klik edit, kemudian di refresh saja. Kita bisa stop. Ini kita bisa stop. Nah, stop. Kemudian ini kita refresh. Ini kayaknya terlalu terlalu panjang saya bikin ini. Tadi. Ayo. Oh ya, AI ini perkembangannya laju sekali ya. Jadi karena dia kadang-kadang sering error juga, karena dia proses mungkin upload sistem atau segala macam, sering-sering down, walaupun hanya beberapa saat. Gitu. Kenapa dia begini? Can I switch model? Oke, okay. Terlalu cepat mintanya. Oke, kemudian bikin conclusion. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan data penelitian. Kemudian kita minta AI untuk mencari uh, pernyataan literatur. Oke, sudah. Yang saya tidak berhasil demokan tadi itu adalah bagaimana mengontrol reference. Itu juga mungkin masalah teknis di Zotero saya. Oke, lalu lanjut materi. Jadi tadi itu ini yang terjadi adalah kita tidak bikin ini. Step yang menghubungkan antara Scopus, Zotero dan Site AI itu kita nggak jalankan. Yang ada kita cuma pakai dua ini sama data saja. Oke, ya sudah bagus hasilnya. No, jangan jangan khawatir. Oke, ini strategi promnya tadi. Kemudian sekarang mengedit. Jadi AI ini sudah menulis. Kemudian kan proses yang betul itu adalah kita melakukan verifikasi. Oke. Nah, ketika melakukan verifikasi kita tidak hanya membetulkan, tapi kita merasa bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki di sana. Oke, perlu diperbaiki. Jadi ada proses merevisi. Nah, sebelum masuk merevisi, saya ingin menunjukkan beberapa hal yang penting dari merevisi. Kalau kita target ke jurnal-jurnal yang bagus. Satu aspek penulisan, sepertinya dengan prompt yang baik itu aspek penulisan ini tuh selesai ya babnya. Ini dulu saya bikin materi kuliah ketika AI belum ada. Oke, jadi yang kita fokus di aspek penulisan itu transisi antara subbab. Jadi dia idenya tuh mengalir. Kemudian penjelasan dan argumennya tuh logis. Gaya penulisannya induktif. Kita sudah perintahkan tadi kan di awal itu harus induktif. Kalimat induktif itu apa? Mulai dari kalimat utama, kemudian ke kalimat pendukung. Kemudian kedalaman level diskusi. Oke, ini kita atasi dengan tadi kita masukkan input sebanyak mungkin, interpretasi kita dan seterusnya. Kemudian pemakaian terminologi yang tepat. Biasanya AI ini nggak masalah, ya. Ini kalau kita misalkan harus cek, tapi ini yang kita harus lihat. Nah, lalu yang sebelah kanan ini yang penting. Ini yang aspek logiknya. Jadi secara struktur. Nah, judul ini mengandung kebaruan. Itu satu. Terus pendahuluan harus menarik, jelas kontribusi saintifiknya. Kemudian hipotesisnya pun jelas. Metode metode yang dipakai standar. Oke, standar semua ada basisnya. Kemudian di sini ada presentasi data, kualitas data, gambar tabel, statistik. Ini nggak kita bahas di apa namanya seri bootcamp ini, tapi ini tuh esensial. Kenapa? Karena saya menerima ajakan untuk jadi reviewer, undangan menjadi reviewer itu mungkin sekali sehari, sekali sehari. Saya mungkin terima karena saya merasa bertanggung jawab. Saya juga paper saya direview, jadi saya juga merasa harus mereview paper orang lain. Itu saya terima 1 sampai 2. Jadi saya intinya itu kalau saya direview oleh 10 orang, saya mereview 10 artikel. Jadi supaya nggak timpang. Ya. Dan itu yang kita nggak bisa 1 minggu baca paper itu saja. Jadi yang kita lakukan adalah kita membaca cepat dan mencari titik-titik kritik. Jadi pain point-nya sebelah mana. Nah, pain point itu biasanya kita harus lihat dulu hipotesis dari judul, kemudian kita lihat hipotesis yang jelas. Kemudian kita lihat di tesisnya terbukti nggak. Lalu terbukti atau tidak, kita lihat, oh dia ngakunya berhasil membuktikan. Pertama hipotesis itu dia itu baru, kemudian dia berhasil membuktikan. Kemudian saya lihat data setnya seperti apa. Data setnya itu dari presentasi data, nggak akan ada yang baca detail-detail itu. Baca-baca detail teks itu nanti belakangan. Kalau kita sudah melihat datasetnya bagus, kualitasnya bagus, analisis statistiknya bagus. Baru di sana kita lihat, oh ini berhubungan nggak? Kadang-kadang kan ada orang ngasih banyak pernyataan benar, tapi pernyataan itu nggak berhubungan. Ini kalau yang RUPL zaman dulu, itu kalau waktu saya belajar, walaupun saya itu generasi SPMB. Tapi sebelumnya itu kan biasanya ada dikasih statement, argumen, itu kadang-kadang pernyataannya betul tapi nggak berhubungan. Nah, bisa jadi gambar-gambar itu benar semua tapi nggak berhubungan, nggak ada hubungannya sama hipotesis. Oke, nah ini yang perlu kita lakukan. Nah biasanya ini proses editingnya panjang. Kalau kemarin saya bilang nulis draft itu bisa 40 jam, itu edit itu bisa lebih lama lagi, bisa 2 kali lipatnya. Nah, proses editing, jadi memverifikasi, mengedit dan segala macam. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita lakukan itu di AI? Oke, nah ini yang saya akan perkenalkan malam ini adalah merevisi dan menyempurnakan menggunakan GPT-4o with Canvas. Oke, GPT-4o with Canvas. Ini kalau kita lihat dari GPT ini ada tulisannya, GPT-4o with Canvas itu yang nomor 2 dari atas. Ini masih versi beta, tapi sangat sangat menunjang untuk nulis.
Oke, nah ini saya akan demokan. Misalkan saja ya, saya akan menulis ini, tapi pakai GPT yang Canvas. Ini saya klik GPT. Oke, saya akan batasi 10 menit lagi. Selesainya sampai segitu saja. Eh, kemudian, ini saya nulis ulang nih. Saya akan mau tulis ulang itu yang, oke, yang ini saja. Ini yang tadi nulis di depan itu. Oke ya. Kemudian saya mau mengedit misalkan, nah ini, oke, ini saya copy semua promptnya. Tapi sekarang saya promptingnya itu pakai menggunakan model 4O, tapi yang with canvas. Oke, ini promptnya sama. Saya copy dari sebelah. Kemudian saya hit go. Nah, ini teksnya saya bisa komentarin. Nah, ini misalkan ya. Ini kita lihat yang baca. Nah, oke. Nah, ini GPT itu selalu punya kebiasaan untuk setiap selesai nulis, ada tulisnya in conclusion. Nah, ini saya mau ganti, nggak suka. Saya bilang ini, oke. Jadi di sini ask GPT. Saya tidak suka pakai bahasa Indonesia ya. Saya tidak suka kata in conclusion di bagian akhir. Oke. Untuk paragraf ini fokus pada kontribusi saintifik dari penelitian ini. Oke, nggak apa, apa yang tulis saja, sumpah-sumpahin kalau perlu. Oke, lihat, dia akan langsung edit bagian ini saja. Nah, nggak ada in conclusion, development anti polling bla bla. Oke, oke, saya bisa klik misalkan tadi kan yang penting tadi hipotesis. Saya buat semua ini. Saya bilang dalam menulis pendahuluan, menyatakan dengan jelas hipotesis. Misal, oke. Tadi kan kita sudah lihat asesmen apa yang mau dilihat. Kemudian kalau kita mau masukkan lagi yang tadi tuh, yang di slide sebentar. Ini powerful betul lah. Oke, saya bilang ini. Kemudian biar buat menarik ya. Tadi kalau kontribusi itu udah jelas dan bikin apa namanya pendahuluan ini menarik. Tapi itu menarik itu kan relatif ya. Jadi saya udah sampai sini aja lah. Mana tadi? Mana saya bilang saya tidak suka itu. Oke, tulis secara eksplisit hipotesis penelitian. Revisi. Nah, oke. Nanti dia akan langsung dari depan. Oke, dia nulis. Nah, ini langsung ada kelihatan mana-mana berubahnya. Oke. Nah, ini mengedit menggunakan GPT with Canvas. Jadi kita bisa terus-menerus berkomunikasi. Nah, ini kalau mau lanjut, tinggal matikan ini. Nanti chatnya bisa lanjut di sini. Kita kopilah prompt yang tadi, teman-teman. Oke, ini bagian introduction sudah. Let's say method. Oke, Kak. Sama, kita lihat hasilnya. Nah, oke. Ini kita baca dari awal apa kira-kira yang salah, yang mau kita rubah, material method. Ini kita bisa edit, kita bisa tebalkan. Ini pun saya bisa tebalkan. Oke. Ini saya bisa edit pakai Grammarly. Jadi saya ada punya Grammarly ya. Jadi bisa langsung di sini Grammarly-nya nih. Nah, oke. Nah, ini ChatGPT kalau katanya kemarin mau pakai Grammarly gimana? Nggak perlu. Kalau mau pakai Grammarly di sini aja sekalian. Nah, oke. Itu sudah. Kemudian saya nggak mau ini. Jadi saya minta dia, misalkan ini kan ini. Oke. Nah, ini saya minta dia letakkan di tempat yang sesuai. Letak letakkan di tempat yang sesuai di badan teks. Jangan dirangkum di bagian akhir. Oke, kalau kita bikin ini jebret, nah, dia langsung di mana harus saya perbaiki ini. Dia langsung perbaiki. Jadi enak sekarang main perintah-perintah aja, rubah sini, rubah sana, nyanyi 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 gitu. Nah, sekarang tabel 2 di sini. Nah, kan. Kemudian mana lagi? Ini gambar 3 di sini. Nah, ini. Nah, kemudian ada banyak macam-macam. Contohnya misalnya ini, seluruh asisten disingkat CA. Nah, ini kan singkatan-singkatan ini sebenarnya sudah disingkat di atau belum ya? Saya nggak ngerti. Coba saya lihat di atas. Di bagian ini sudah ada belum? Dan ini kita juga bisa bilang, oh ini singkatan-singkatan ini hanya tulis ketika
Nah, saya bisa bilang misalkan untuk singkatan ini, oke, di highlight aja semua. Kemudian saya bilang eh, jika sudah disingkat sebelumnya bagian introduction, jangan lagi jelaskan. Jangan lagi jangan jelaskan singkatan di setelahnya singkatan, penjelasan singkatan hanya ketika muncul pertama kali di teks. Ya, dan sudah mudah, apa-apa yang keliru-keliru itu kita bisa kerjakan dengan cepat. Jadi sekarang saya saya punya keyakinan bahwa semakin sedikit alasan untuk tidak nulis. Oke, jadi kata kita tuh bisa berkelit dari dosa kalau kita nggak tahu. Nah, ketika ketidaktahuan itu sudah hilang, maka kita terikat oleh pengetahuan itu. Makanya mungkin itu Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Karena tuntutan dia banyak, terlalu banyak yang dia tahu. Oh ini salah, saya harus begini, saya harus begitu. Gitu. Oke, lalu saya masih ada waktu. Oke, saya tambah beberapa 5 menit lah. Kemudian sebenarnya kita bisa menggunakan. Oh ini sudah. Nah lalu kita bisa sebenarnya bisa mengcover sebuah naskah menggunakan dengan cara seperti ini. Jadi ada artikel awal, kemudian di sini kan ada ini saya bilang batang tubuhnya lah. Oke, batang tubuh sebuah artikel. Nah, ketika kita merevisi, ketika kita menulis seperti tadi, itu kan kita yang susun struktur argumennya. Oke, jadi kayak rumah itu yang bangun fondasi sama strukturnya itu saya yang punya rumah. Jadi ketika GPT bangun, ya berdasarkan itu. Nah, pertanyaannya, apakah struktur yang saya bangun itu yang paling bagus? Menggunakan berdasarkan pada dataset yang ada. Jangan-jangan hipotesis saya itu nggak betul-betul terbukti dengan data yang ada, sehingga klaim saya terhadap kebaruan itu nggak ada, nggak valid gitu, nggak terbukti. Nah, kita bisa minta sebenarnya. Nah, dan ini akhirnya kita bisa minta GPT membantu kita untuk mengevaluasi artikel kita itu. Kemudian kita minta dia untuk coba evaluasi dan berdasarkan pada data yang saya punya, bagaimana seharusnya saya menulis itu supaya klaim saya, klaim saintifik saya itu bisa terbukti valid itu. Nah, itu kita bisa minta argumen baru. Kemudian dengan argumen baru ini kita gunakanlah data yang ada, kutipan letter yang ada, kita minta tulis ulang. Nah, ini nah ini bisa kita pakai menggunakan GPT O1 yang advanced reasoning. Nah, ini cara nomor 3 dari atas. Ini super duper powerful kalau mau dieksplorasi dan mungkin silahkan dicoba di rumah masing-masing. Oke, ada lagi yang lain. Yang lain itu custom GPT. Custom GPT nggak saya demokan, kemarin saya sempat sebut. Nah itu keseluruhan proses tadi. Dari kita memasukkan prompt, kemudian kecuali inputnya ya, prompt semuanya itu kita bisa hidden di dalam. Tinggal kita masukkan artikel, dia bisa keluar draft baru. Kalau merevisi, menulis ulang, masukkan artikelnya langsung keluar baru. Itu bisa kita lakukan dengan custom GPT. Cuman saya nggak mau memberikan custom. Oke, dan silakan belajar sendiri saja karena ini memungkinkan abuse, penyalahgunaan. Jadi banyak nanti mahasiswa yang nggak tahu apa-apa, dia masukkan artikel orang, jadi artikel baru yang jauh lebih bagus, kemudian dia ngaku-ngaku ini artikelnya dia. Itu sangat memungkinkan sekali. Oke, saya nggak ingin itu terjadi, jadi saya sekarang untuk custom yang agak bagus ini, saya berusaha untuk filter. Oke, lalu memilih jurnal, ini waktu nggak ada. Silakan bisa klik ya di beberapa ini. Jadi ada kriteria. Jadi kita harus milihnya tuh seperti apa. Mungkin nanti dibahas di bagian pertanyaan. Tapi ini website-website yang membantu kita untuk milih jurnal dan dari jurnal-jurnal yang bereputasi ya, penerbit-penerbit yang besar lah. Wiley, Elsevier, NBPI, Springer, Taylor and Francis. Ya kalau jurnalnya seperti ini kecil kemungkinan predator, apa mustahil kemungkinan dia predator. Kemudian yang penting itu baca petunjuk penulisan ya. Perhatikan fokus ruang lingkup. 90% rejection itu karena out of scope. Scope-nya agak jauh. Oke, terus kita evaluasi proses peer review-nya seperti apa. Dan sebisa mungkin citasilah dari jurnal tersebut. Jangan sampai kita asapin ke sebuah jurnal, tapi satu pun dari 50 citasi kita tuh nggak ada dari jurnal itu. Kan itu kacau, maksudnya absurd. Dia mengaku skup jurnalnya sama dengan jurnal ini, tapi satu pun citasinya nggak ada dari jurnal ini. Nah itu bisa jadi alasan penolakan yang mudah bagi reviewer atau editor. Oke, ada banyak yang disiapkan untuk dokumen publikasi. Silahkan baca petunjuknya, ada di sana. Lalu aplikasi lain untuk riset, macam-macam ya. Ini untuk mencari ide, kemudian ada tadi aplikasi data analitik. Cuman di kesempatan ini fokus ke menulis saja. Karena kalau mau semua dalam waktu yang singkat itu pun absurd. Jadi karena ya perlu waktu juga untuk belajar. Saya bisa demokan nanti kalau ada yang minta tentang mencari ide ini. Lalu terakhir tentang AI declaration kemarin kita bahas. Jadi jangan khawatir tentang similarity. Kecil ya. Kalau menggunakan data sendiri, kemudian menggunakan data literatur tapi yang pendek, jangan terlalu panjang ambilnya. Itu bagus. Itu insya Allah kecil sekali Turnitinnya. Kalaupun ada itu nanti hanya di bagian apa namanya penggunaan terminologi yang sama berulang-ulang.
Nah itu yang nggak bisa kita cegah kan. Riset tentang misalkan sosial media gitu. Ya tentu saja dalam artikelnya banyak nulis tentang sosial media dan artikel lain tentang sosial media juga menulis banyak kata-kata sosial media sehingga similarity-nya tinggi. Nah untuk mencegah masalah macam-macam, masalah AI detection kita sudah bahas panjang kemarin. Um, salah satu solusi yang saya nggak support itu membuat dia menjadi humanized. Oke, okay. Humanized ini ada software yang memang me, ditulis ulang lagi dan jadi jelek terus terang, jadi jelek artikelnya. Jadi saya nggak sarankan. Hmm, Oke, kemudian declaration itu ada di mana-mana. Jadi kita baca tergantung pada jurnalnya. Kalau Elsevier itu saya sudah tunjukkan kemarin ada statement during the preparation of this work, the author use ChatGPT in order to refine the manuscript, improve the clarity. Asal jangan tulis to write everything without checking, susah. After using this tool or service, the authors reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility for the content of the publication. Ini untuk Elsevier Journal. Kalau Elsevier Book Chapter ada form yang diisi ketika kita submit, jadi dia nggak ditulis di dalam teksnya. Kemudian saya pernah ada dengan Taylor and Francis itu ditulis di bagian metodologi bahwa ada satu bagian misalkan statistical method dan the use of AI for writing, jelaskan statistical methodnya apa, the use of AI, yang paling tulis statement ini lah. Kemudian ada juga jurnal yang dia meminta untuk melampirkan prompt yang kita pakai untuk prompt, dan itu nggak bisa dilakukan kalau kita menggunakan GPT Teams atau GPT yang enterprise, itu nggak bisa diapa-apain, kita sendiri nggak bisa share. Oke, terakhir ethics, be careful with ethics, be careful with digital footprint. Sekarang lagi tenar di Indonesia digital footprint. Ini ada beberapa artikel yang sudah dipublish di Elsevier, masih nggak dia baca dan dia nggak edit pun, sehingga ini yang malu nanti kita juga, yang malu institusi kita, dan kita jadi terkenal, tapi terkenalnya itu bukan karena hal yang baik, tapi karena hal yang kurang baik. Terakhir disclaimer ya, jangan berpikir bahwa selesai kegiatan di hustle rate sekarang saya tiba-tiba jadi peneliti yang handal. Nggak ada. Jadi AI ini membantu saja. Kalau di sana tuh nggak ada kualitas ya tetap nggak ada kualitas gitu. Jadi tetap, kawan saya bilang, the quality of the model is defined by the modelers. The quality of scientific writing is also defined by the quality of the researcher. Jadi bukan nanti pakai AI tiba-tiba peneliti yang nggak kompeten jadi tiba-tiba jadi saling berkompeten. Atau baru nulis satu artikel tiba-tiba sudah menjadi ahli, kan bisa kacau dunia ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Roil atas materi yang sudah disampaikan. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan sekali lagi bahwa pertanyaan disampaikan melalui kolom chat ya, agar lebih kondusif. Jadi pertanyaan disampaikan melalui kolom chat. Baik, Prof, tadi selama materi berlangsung ini sudah banyak sekali pertanyaan dari para peserta ya, Prof ya. Dan kebanyakan itu bertanya, minta request nih untuk Prof. Roil mendemokan Mendeley, karena ternyata banyak Bapak dan Ibu peserta di sini yang lebih familiar dengan Mendeley begitu, Prof, dibandingkan Zero dan semisalnya. Begitu, Prof, mungkin bisa disampaikan secara singkat saja. Terima kasih, Prof. Yang Mendeley pun sama. Tadi kan saya nggak pakai akhirnya. Tapi oke lah. Jadi tadi saya nggak pakai akhirnya, Zotero-nya nggak saya pakai. Tapi saya ada Mendeley, coba saya. Men. Ini Mendeley saya. Saya nggak familiar dengan Mendeley. Import. Referensi kalau saya punya Mendeley on, Mendeley where are you? Ini apa harusnya? Saya jarang pakai Mendeley. Udahlah, nggak usah ya. Uh, jadi itu sama caranya. Jadi nanti kalau saya punya ini saya kan ekspornya banyak. Ini saya bisa file, kemudian saya import. Jadi sorry, saya nggak bisa demokan di Mendeley karena saya nggak bisa akses Mendeley saya. Tapi alternatifnya adalah gini. Ini sebenarnya kan ini masing-masing sudah ada referensinya. Ini kalau di saat AI saya bisa copy di sini. Copy reference. Saya pindahkan ke mana yang saya tulis terakhir tadi. Yang ini ya. Ini. Kemudian ini lebih enak lagi, nggak usah pakai reference manager, sudah copy saja di sini. Kalau misalkan kita hanya menggunakan semua reference yang ada tadi, semua reference yang ada tadi kita pakai sini. Kita copy lagi. Yang ketiga, kita copy ini. Keempat. Biasanya kan ini order list of urutkan daftar referensi di bawah menurut alfabet ya. Itu. Nggak tahu saya tulisnya alfabet benar nggak. Nah ini sudah dia ngasih kita list of reference.
Oke, satu. Nah, ini cara mudahnya begini aja. Tapi ini kalau apa namanya kita heavy menggunakan AI lah ya. Nah, ini referensi yang saya pakai kita bisa bikin listnya. Mungkin gini aja karena saya harus login dulu sama Mendeley saya susah saya temukan. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini yang paling banyak muncul juga pada request prom, Prof. Jadi mungkin sekaligus saya jelaskan bahwa nanti yang akan dibagikan ke peserta adalah prom yang Prof. Roil sampaikan di slide materi ya. Jadi nanti tetap ada promnya, cuma tidak semua prom gitu ya, Prof ya. Iya. Yang hanya ada di slide saja. Begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya juga Bapak dan Ibu ada pertanyaan ini yang paling banyak muncul terkait bagaimana sih, Prof, caranya menemukan masalah gitu. Karena banyak dari Bapak Ibu ini berangkat dari nol sama sekali belum tahu ada masalah apa yang harus diteliti. Nah, kira-kira bagaimana menemukan masalah dengan bantuan AI gitu, Prof? Ya kita harus mulai dari bidang kita ya. Kita harus tahu lah. Misalkan, jadi kita mulai dari misalkan bidangnya apa. Jadi buka aja. Oke, buka dulu. Em, di sini misalkan saya peneliti eh, bidang apa marketing sosial media lah. Ya, saya ingin meneliti tentang TikTok. Oke, Em, sarankan. Nah di sini kita bisa taruh apa yang kita miliki. Oke, Eh, jadi semakin banyak informasi yang kita kasih konteksnya, dia akan memberikan saran yang semakin akurat. Oke, itu nomor satu. Misalnya sarankan saya topik penelitian gitu. Em, nah di sini untuk setiap topik jelaskan research problemnya. Ini maksimum 50 kata lah. Nah, ini sarankan saya 10 topik atau 5 topik ya. Nah, oke ini satu. Nah, kalau ini kan berdasarkan pada pengetahuan GPT. GPT itu cut off pengetahuan itu kalau nggak salah Desember 2023. Jadi dari Januari sampai sekarang itu yang nggak ada. Oke, nah di sini, nah ini dibilang pengaruh konten iklan pada engagement pengguna di TikTok. Ini contoh-contohnya lah. Research problemnya apa? Banyak brand menggunakan TikTok untuk iklan, tetapi sedikit yang memahami bahwa jenis konten iklan memengaruhi keterlibatan engagement pengguna. Penelitian ini penting untuk menentukan strategi konten yang efektif di TikTok. Gitu. Oke, kemudian dari sini kita bisa juga misalkan coba revisi jawaban Anda dengan mempertimbangkan topik kekinian. Oke, ini saya pakai ini search the web. Oke, jadi dia kalau search the web dia akan nyari dia akan menggunakan data sampai hari ini lah, yang ada di internet. Nah, ini yang search. Nah, akhirnya pengaruh tren kreatif bravery di TikTok terhadap keterlibatan pengguna, tidak pengaruh. Analisis strategi pemasaran TikTok terhadap generasi Z di Asia Tenggara misalkan. Nah, terus dia ngasih sumbernya dari TikTok, dari mana ini ada semua dari YouTube. Ini bisa lihat oh, TikTok dari mana sumbernya. Dan ini sumber internet. Lalu kalau kita mau yang sumbernya dari yang lebih ini dikit, yang lebih saintifik kita bisa download seperti tadi itu artikel dari Scopus, abstrak dari Scopus, kemudian kita gunakan itu sebagai dasar. Nah, kebetulan saya pernah mana dia tadi ya? TikTok itu mana? Kayaknya ada di Scopus berapa gitu di sini tentang TikTok. Sebentar ya. Mungkin Scopus 35. Coba saya buka ya. Ini the interact with customer enhance purchase intention evident from China live streaming. Oh ya, ini Scopus 35. Kita bisa minta juga, oke silahkan konsultasikan itu jadi kayak kayak diskusi aja. Nanti tapi kita harus tahu bahwa kita harus menggunakan jadi bukan yang blog-blog seperti ini ya. Coba revisi misalnya. Coba perbaharui saran Anda dengan mempertimbangkan informasi literatur pada dokumen yang dilampirkan. Contoh, lalu kita masukkan ke sini dokumen yang tadi Oma. Sudah yang ini masuk. Tadi berapa tadi? Scopus 35. Masuk kita cari Scopus 35 ini downloadan dari Scopus. Sorry. Scopus 35. Ini kalau salah ada 600 abstrak atau 319 ya. Oke, nah sekarang beda. Jadi awal tadi itu berdasarkan pada, coba saya lihat ininya, apa perbedaannya. Saya prompt pertama tadi berdasarkan pada knowledge dia sendiri, yaitu cut-off-nya di 2023 dan itu dari pengetahuan umum. Kemudian saya browse, minta dia browse pakai internet, itu pun dari umum. Nah sekarang saya kasih dia input dari referensi, ada 319 artikel di dalam sini, abstrak, yang saya minta baca untuk dia bikin saran. Nah pengetahuan kita tentang proses ini itu yang penting, karena kadang-kadang kalau kita hanya sekedar nanya tanpa tahu strategi prompting yang pas, itu ya rasanya ya oke-oke aja gitu. Nah, jadi ini lebih ke peran interaksi dalam meningkatkan minat beli konsumen di live streaming TikTok. Nah, oke ya, mungkin mudah-mudahan menjawab. Nah, lalu di sini kita bisa langsung kembangkan aja. Oke, strategi konten edukasi di TikTok sebagai alat pemasaran menarik Gen Z. Let's say ya, untuk topik, untuk judul nomor 5, yang ini, saya bisa bilang, kembangkan struktur logis dari penelitian sebagai berikut.
Nah, struktur logis itu saya selalu bilang yang tadi tuh, judulnya apa, problem research problemnya apa, dan seterusnya itu. Itu ada di prom kemarin. Nah, ini kan. Oke. Kemudian kalau mau nulis paper, langsung minta. Oke. Oke, maksimum. Oke, saya bilang nih, jangan pakai penomoran maksimum 500 kata. Saya bisa bilang gunakan eh, dokumen terlampir sebagai basis untuk referensi. Oke. Lalu kembangkan aja, ikut aja prom yang tadi. Misalkan oke sudah, ya akhirnya bikin judulnya apa, ringkasan latar belakangnya apa. Kalau saya mau misalkan bikin sekarang lebih lanjut lagi ya. Ini main-main prom aja. Jadi nih, ini dari ide kemudian kita minta dibikin ini struktur. Nah, ini udah struktur artikel yang ada kata kuncinya itu. High quality research article, concise yet descriptive title, for example, the impact of educational content on TikTok in engaging Gen Z, an analysis of brand awareness and consumer preference, let's say. Kasih introduction tentang ini, background motivation, literatur search questionnya ini, carilah ke itu. Ya, jadi sambil udah sambil ngobrol, hanya dalam waktu berapa belas menit gitu. Itu jadi draftnya. Nah, ini saya bilang. Nah, saya lebih ekstrim ya. Oke, buatkan dummy contoh dataset, oke, yang sesuai dengan yang sesuai untuk penelitian tersebut. Ya, buat data dalam format tabel. Nah, dan um, um, buat serealistis mungkin sehingga memudahkan kita memudahkan sehingga mudah digunakan untuk memandu penelitian. Oke, buat semua dataset dalam beberapa tabel lah. Oke, dan ini dia bisa bikin data untuk support penelitian ini. Di sini misalkan comparative analysis, okay, impact of brand awareness, how education content affect brand awareness, bla bla bla. Kemudian bagian ini tentang user engagement with educational content. So metric indicating user engagement, ada matrix. Nah, dibikinlah ini. Oke, ini dia pakai konteks Indonesia ya. Data interaksi pengguna dengan konten edukasi, data bla bla bla. Oke, data keterlibatan pengguna dengan konten. Ini data-data yang dia bikin. Dummy data lah, tapi menurut dia cukup realistis. Add data analytic. Bisa nggak ya saya mau panggil lain. Saya mau pakai data analisis, oke. Sekarang visualisasikan data tersebut, oke. Sehingga uh, apa? Menurut standar publikasi internasional berputasi, menurut standar publikasi internasional berputasi, bikin visualisasinya menarik. Kita lihat semua data tersebut. Oke, kalau saya hit ini nanti dia bantu visualisasi lah. Ini saya langsung panggil data analitik, data analis. Oke, cukup kan? Jadi ini dari cari ide, kemudian menggunakan database saintifik, dari sana kita bangun struktur argumentasi, bikin struktur ininya, terus kalau nggak tahu mau riset apa, minta dia bikin dataset. Oh, datasetnya seperti ini. Nah, sekarang kita minta dia visualisasi, kita lihat hasilnya. Oke, sambil lihat mungkin bisa dibacakan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Prof. Ini ada beberapa pertanyaan tuh yang sudah banyak dimention juga, tapi sebetulnya sudah dijelaskan Prof. Roil di sesi pertama kemarin, tapi mungkin bisa dijelaskan secara ringkas sekali lagi, Prof. Bagaimana mengatasi jurnal goib, Prof. Jadi singkatnya seperti itu ya. Oh, Banyak ya, sekali. ya, oke. Ya, silakan, Prof. Ya, jurnal goib itu tadi harus kita masukkan secara real. Jadi ada dua caranya. Kita masukkan secara manual, seperti contoh tadi. Jadi kita sudah cari sendiri jurnalnya sama statementnya. Terus yang kedua pakai yang ini, nih, pakai set atau pakai macam-macam kan itu nama softwarenya. Ada yang namanya SciSpace, ada yang namanya Site, ada yang namanya Consensus. Pakai itu untuk nyarinya. Hanya dengan cara itu nyarinya. Kalau yang itu nggak bisa kontrol. Ini pun statement-statement yang ditulis ini harus kita validasi ya. Karena nanti bisa jadi dia kan AI itu gitu kan. Misalkan ini kan saya tadi kasih limit datanya harus 2014 ke atas. Tapi referensi pertama itu 2011 loh. Kalau nggak salah tadi saya lihat nih, 2011. Dan saya nggak tahu benar nggak dia bilang itu di sini. Kita harus cek. Nah, syukurnya
software-software ini, nah terutama saya ini dia ngasih kita kayak snapshot apa pernyataan statementnya itu. Caranya seperti itu, nggak ada cara lain. Sepengetahuan saya ya, kecuali kita mau bikin namanya API, jadi AI agent action, itu yang memang membantu kita untuk masuk ke database jurnal. Cuman itu pasti mahal sekali karena jurnal nggak akan buka akses. Nah, Elsevier aja itu 40 miliar satu tahun untuk buka aksesnya di satu universitas. Dan itu tidak semua. Nah, bayangkan ada kayak semacam developer AI mau bikin itu. Kemudian dia bilang AI saya akan digunakan bukan hanya oleh satu universitas, paling satu universitas 10.000 orang. Tapi dia bilang unlimited tergantung yang subscribe. Berapa besar dia harus bayar ke penerbit. Sehingga menurut saya itu nggak mungkin. AI ini pun dia ngambil banyak um, dari abstrak sama yang open access. Oke, ini saya tunjukkan hasilnya. Itu visualnya sudah ada. Oke, ini visualnya mungkin nih konten edukasi. Oke, buatkan satu persatu, buat ulang satu persatu, tuliskan um, caption, keterangan, dan interpretasi dari masing gitu. Jadi mudah sekarang, mudah sekali. Kita bisa mendesain terlebih dahulu pekerjaan sebelum pekerjaan itu dimulai. Sudah tahu tahu kita datanya apa saja, nanti rentangnya berapa saja, terus visualisasinya bentuknya seperti apa, dan seterusnya. Ini udah dibikin. Interpretasi grafiknya seperti ini. Oke, lanjutkan untuk gambar berikutnya. Oke, ini contoh kita menggunakan AI membantu kita untuk mendesain eksperimen, mendesain riset. Ini apa sih gambarnya? Saya ingin lihat. Expand the chart. Dia tulis apa? Itu average views and likes by content type. Tutorial, tips and trick, education, bla bla bla. Kemudian gambar selanjutnya ini brand awareness before and after watching education. Um, Oke lah ya. Oke, silakan pertanyaan lain. Baik, terima kasih Prof. Itu sekaligus menjawab salah satu pertanyaan top 5 tadi, bagaimana apakah ChatGPT itu mampu memvisualisasikan data, berarti jawabannya mampu ya Prof ya. Oke, kita Ya. lanjut ke pertanyaan yang masih masuk top 5 juga Prof, terkait novelty dan research gap. Sebenarnya kemarin sudah dibahas juga, tapi mungkin bisa dijelaskan ulang secara ringkas Prof. Nah, Novelty itu, jadi novel itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli ya. AI itu hanya membantu saja. Nah, logiknya itu seperti ini. Jadi riset itu memerlukan research gaps. Jadi di sana itu berarti karena nggak ada, berarti kita bisa mengisi ruang kosong itu. Ide kita, penelitian kita itu mengisi ruang kosong. Jadi sesuatu yang belum ditemukan dan seterusnya. Idealnya kalau kita baca semua artikel di bidang itu dan kita tahu batasan-batasannya, kita akan bisa melihat celah ini. Oke, dia akan melihat celah ini. Oke. Nah, ini kan dia perlu expert karena bagi pemula, ketika dia melihat artikel ini, satu bulatan itu analoginya satu artikel. Ketika dia melihat bulatan-bulatan ini semuanya blur, nggak ada sama semua, kayak semuanya udah diketahui gitu. Nggak ada ruang kosong. Ini perlu seorang ahli yang benar-benar tahu bahwa oh ini ada kebaruannya, oh ini kebaruannya di sini, kebaruan di sini. Nah, bagi pemula, kita bisa minta bantuan AI, oke, dengan caranya tadi tuh. Jadi basisnya adalah karena ini basisnya adalah baca, jadi kita minta AI baca yang banyak ini. Jadi promnya bilang baca setiap artikel di sini. Oke. Kemudian sarankan saya ide yang baru dan buatlah statement kebaruannya. Kenapa itu baru? Tinggal mudah aja. Ini, tapi tetap aja ini susah divalidasi. Jadi tetap aja harus konsultasi sama yang ahli yang betul tahu bidang itu, um, sehingga terverifikasi. Karena kita kan tadi melakukan ini karena kita nggak mampu. Nah, berarti kita nggak mampu, kita nggak bisa memverifikasi. Sebenarnya dari segi itu saja kita nggak layak menggunakan AI. Nah, saran saya silakan explore misalkan judul-judul ini. Setelah keluar baru ajukan ke supervisor pembimbing. Lihat, minta pendapatnya bagaimana, apakah ini baru atau tidak. Contohnya misalkan ini uh, sarankan 5 judul penelitian baru, kemudian justifikasi kebaruannya. Oke, penelitian baru berarti belum pernah dikerjakan sebelumnya dan dapat berkontribusi secara ilmiah bagi ilmu pengetahuan. Baca semua penelitian di bidang saya yang terangkum pada file terlampir. Kira-kira seperti ini, lebih kurang lah ya. Jangan takut nge-prom ya, hajar aja. Nanti kalau salah kan bisa diulang. Dan GPT ini udah murah sekali. Prom itu hampir unlimited. Oke, jadi dia tuh dibatasi hanya kalau pemakaiannya tuh peak maksimum. Pasti aja langsung. Nah, jadi dia kasih ya efektivitas para social interaction dalam meningkatkan loyalitas konsumen di TikTok untuk brand baru. Just basic peran banyak sekali studi, oke.
Saya bilang, revisi jawaban Anda, citasi artikel dari dokumen terlampir untuk menjustifikasi aspek kebaruan. Saya nggak tahu ini bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa kalau sampai mensitasi siapa bilang apa itu. Nah ini caranya ada, tapi mungkin di lain kesempatan. Ada teknik prompt namanya chain of thought. Oh, sorry, view shot prompt. Jadi kita ajarin dia, oh kalau artikelnya seperti ini, nanti cara mensitasinya seperti ini, bla bla bla, diajarin caranya. Dikasih contoh. Ini coba ini kalau ini namanya coba-coba. Oh ini ada Mevita Walnli, bla bla bla, kemudian ada Esperijo yang merujuk pada ini Nguyen Viet. Oke, saya pikir cukup. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan lagi yang banyak ditanyakan ini Prof terkait analisis data. Apakah chat GPT itu mencukupi ataukah perlu NVivo dan Force Viewer dan em, tools-tools semisalnya Prof? Ya itu tergantung kebutuhannya. Kalau saya sih nggak butuh yang lain. Kalau tanya saya, Dan mungkin bisa dicontohkan sedikit Prof, didemokan sedikit lagi terkait prompt terkait analisis data Prof. Karena ini ditanyakannya banyak sekali yang bertanya terkait analisis data Prof. ini kan sudah dianalisis data tadi kan? Ini ada dataset, ini divisualisasi kan? Oke, berarti sudah sekaligus ya Nah, analisisnya Prof ya. iya itu sudah analisis. Jadi data-data apa saja yang diperlukan gitu. Bagaimana cara memvisualisasi ini udah jadi satu. Oke, baik. Udah sama interpretasi lagi. Mana bawahnya sih? Interpretasi grafik ini menunjukkan bla bla bla. Ini menunjukkan bla bla bla. Ini kalau mau, jadi kalau ada orang-orang kurang ajar, ini diakuinya sebagai riset betulan. Jadi datanya bodong, tapi kayak betul. Datanya bikinan GPT terus dia tulis dia ngaku artikel betulan. Ya bisa aja kalau orangnya nggak jujur. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Sepertinya kurang lebih oh ini ada Ini satu lagi udah Prof. malam ini. Oke, baik. Oke, baik kita saya cek sebentar lagi apakah masih ada pertanyaan yang kiranya. Oke. Sepertinya sudah cukup terjawab semua, Prof, karena banyak pertanyaan yang mirip dan sudah dijelaskan di kelas sesi pertama maupun tadi selama penyampaian materi oleh pembicara. Terima kasih banyak, Prof. Roil, atas materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk penelitian Bapak dan Ibu ke depannya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya selama Zoom ini masih berlangsung dan kami akan memanjangkan ya, ini kan tadi selama Zoom berlangsung, tapi kami akan ulur waktunya sampai besok siang pukul 12 maksimal. Bapak dan Ibu masih bisa menggunakan voucher 25%. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang masih ingin belajar AI, silakan langsung mendaftar kelas kami di s